Pertama kita hormati Bapak Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo, Bapak dan Ibu semua pimpinan Partai Gerindra yang kami hormati, para narasumber dan tentunya peserta pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Izinkan kami menyampaikan materi terkait apa yang diminta oleh panitia terkait dengan bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. Jadi saya akan fokus ke situ sehingga paparan kami mohon filenya Mas. Oh ya. Pembangunan inklusi bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta, mungkin yang di sana juga bisa dipaparkan. Kata kuncinya adalah inklusi. Jadi kami ingin penyandang disabilitas mendapat perhatian yang sama seperti warga yang lain. Tidak eksklusif, tidak diperlakukan secara berbeda, tetapi betul-betul bersama dengan yang lain. Oleh karena itu kami menetapkan pelaksanaannya tidak hanya sektor yang di bawah dinas sosial, tetapi mainstream atau diarus utamakan pada pembangunan sektor-sektor lainnya. Berikutnya, Jakarta punya misi sebagai kota maju, lestari, berbudaya, dan warganya terlibat. Jadi memang kolaborasi menjadi penting buat kami dalam membangun DKI Jakarta, dan untuk penyandang disabilitas ini kita bahkan sudah mengeluarkan Perda sebelum Undang-Undang Disabilitas tahun 2016, Perda tahun 2011. Sejak tahun 2017 sudah dibahas Perda pengganti, namun sampai saat ini masih dalam pembahasan dan rencananya tahun ini bisa dikeluarkan Perda yang baru, tentunya dengan mengacu pada Undang-Undang Disabilitas yang baru. Terus Mas, lanjut. Nah ini, kita tidak ingin ada eksklusi, kita tidak ingin ada segregasi, dipisah dari yang lainnya. Kita tidak ingin mereka terlibat tetapi secara terpisah juga di dalam komunitas, tapi kita ingin menyatukan keseluruhan sehingga mereka merasa bersama dengan warga yang lainnya. Berikutnya, kita punya peraturan gubernur terkait dengan SDGs, itu juga kita pegang betul untuk memastikan bahwa seluruh tujuan di dalam pembangunan berkelanjutan mendapatkan perhatian untuk kaum disabilitas. Next. Ini lini masa yang dilakukan di Jakarta, seluruh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemda terkait dengan disabilitas di semua sektor. Banyak sekali, nanti akan saya jelaskan bagaimana pelaksanaannya di DKI Jakarta. Next, lanjut. Next. Kita seperti yang tadi disampaikan, data disabilitas memang sulit, tetapi oleh Dinas Dukcapil kita terus memasukkan data-data disabilitas. Kita ingin tahu betul berapa sebenarnya warga penyandang disabilitas DKI Jakarta sehingga profilnya menjadi lebih baik lagi. Data terakhir tadi pagi saya terima, bahkan sudah di posisi 24.000 warga DKI Jakarta penyandang disabilitas. Karena kita tahu definisinya juga terus bergerak, tidak hanya sebatas tidak bisa melihat, mendengar dan sebagainya, tetapi range-nya menjadi lebih luas. Next, nanti kami share data terbarunya untuk Jakarta. Ini untuk memastikan warga dengan disabilitas yang masuk di dalam data kemiskinan mendapatkan perhatian oleh DKI, maka kami memastikan mereka betul-betul mendapatkan haknya untuk diperhatikan oleh semua sektor yang ada di DKI. Next. Berikutnya, dalam menyusun perencanaan untuk disabilitas, kami mengacu pada rencana induk perlindungan pada kaum disabilitas, baik mengacu pada RPJMN yang kemudian kami terjemahkan di dalam RPJMD yang secara tahunannya terlihat di dalam rencana kerja tahunan daerah. Ini secara clear, ada anggarannya, ada programnya. Namun kami sampaikan bahwa pelaksanaan program-program penyandang disabilitas tidak hanya melulu dengan menyediakan anggaran,
Ada kerangka anggaran, ada juga kerangka regulasi. Ada yang memang disediakan khusus untuk penyandang disabilitas, tetapi justru sangat penting untuk yang sifatnya inklusif. Dari pendidikan, kesehatan, tidak ada anggaran khusus, tetapi di dalamnya menjamin bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perhatian. Next. Mekanisme jelas kami bahkan melibatkan sampai level RT RW melalui musrembang, dari musrembang RT RW, kelurahan, kecamatan sampai ke provinsi, dan kami mendengarkan betul apa yang diusulkan pada masyarakat. Tentunya belum semua yang diminta dapat dipenuhi dengan berbagai macam keterbatasan, tetapi kami pastikan bahwa semaksimal mungkin kami bisa menyediakan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Berikutnya, lanjut ya. Ini program-program afirmasi di DKI Jakarta. Kami menggunakan data fakta. Lalu sektor-sektor yang lain kita masukkan dari mulai konsesi, kemudian rehabilitasi sosial yang disampaikan oleh Kementerian Sosial tadi. Kami masukkan kepastikan bahwa pendidikan dan pelatihan mendapatkan perhatian, kepegawaian juga tadi disampaikan Ibu Moderator bahwa ASN pun harus mendapatkan kuota. Ada kemudian bantuan sosial yang sangat banyak, infrastruktur dan sebagainya. Next. Berikutnya saja langsung. Next. Ini yang kami lakukan secara lebih detail. Dinas Sosial tentunya punya program yang sangat banyak terkait dengan penyandang disabilitas. Dinas Sosial juga sebagai koordinator untuk pelaksanaan program-program itu. Ada pemenuhan kebutuhan dasar, bansos sangat banyak. Kami informasikan bahwa kemarin tahun 2020 dari 3,6 kepala keluarga yang ada di DKI Jakarta, 2,4 juta mendapatkan bantuan sosial. 1,1 juta dari pemerintah pusat, 1,1 dari pemerintah daerah. Dan sekarang terus berlanjut, 1,7 juta tetap mendapatkan bantuan sosial tunai, yang 1,1 juta diantaranya dari APBD DKI Jakarta. Kemudian pelatihan kemandirian, tentunya kami ingin penyandang disabilitas juga bisa mandiri. Pelayanan sosial melalui panti sosial, ada panti sosial yang khusus menangani penyandang disabilitas seperti untuk tunarungu, tunanetra, tetapi yang tidak kalah penting adalah panti sosial yang lain betul-betul inklusif. Seperti untuk anak, untuk remaja, disitulah mereka dengan disabilitas juga tetap mendapatkan fasilitas. Kemudian juga tentunya penyediaan alat bantu dan sebagainya. Dinas Pendidikan, kami ingin semua anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang baik. Oleh karena itu kami sediakan kuota 2 kursi dari 36 kursi di SD, SMP, SMA digunakan untuk anak-anak dengan disabilitas dengan kebutuhan khusus. Mereka dapat karpet merah, tidak perlu tes. Untuk yang miskin kami sediakan kartu Jakarta Pintar. Untuk yang masuk negeri sudah bebas, tidak ada biaya. Untuk yang masuk swasta mereka dapat subsidi. Subsidinya tidak hanya uang untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga uang SPP untuk sekolah. Pemberian makanan tambahan untuk SLB juga kita sediakan. Tentunya yang di SD dan TK di daerah kumuh itu juga kita sediakan pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah. Kami ingin anak-anak dari kelompok miskin ini betul-betul mendapatkan konsumsi intake yang bagus sehingga mereka bisa belajar dengan baik. Kemudian sarana dan prasarana yang friendly terhadap penyandang disabilitas juga disediakan di sekolah-sekolah di Jakarta, baik negeri maupun swasta. Kemudian tadi disampaikan oleh dari Kemensos terkait dengan Dukcapil, kami berikan pelayanan kemudahan untuk para penyandang disabilitas. Jadi online bisa dijemput, dibantu supaya kebutuhan mereka mendapatkan hak sipilnya bisa terpenuhi. Dinas Perhubungan tidak hanya menyediakan layanan untuk warga umum,
warga miskin yang digratiskan, kami juga menggratiskan mereka yang memegang kartu penyandang disabilitas. Di Transjakarta wajib gratis. Kemudian juga seluruh fasilitas diupayakan untuk aksesibel bagi penyandang disabilitas. Bapak dan Ibu sekalian mungkin ingat beberapa waktu yang lalu ada keributan, banyak yang menolak Pelikan Cross di Jalan Sudirman. Itu juga bagus untuk kaum disabilitas. Yang semulanya mau nyebrang dari sisi sini Tamrin ke sisi sebelahnya susah, harus naik jembatan layang, dan tidak mungkin untuk mereka kita sediakan Pelikan Cross. Jadi itu juga salah satu upaya kita memastikan bahwa semua warga disabilitas, lansia punya akses yang baik terhadap sarana transportasi di DKI Jakarta. Tentunya Dinas Bina Marga juga menyediakan akses untuk jalan, belum seluruhnya pasti, tetapi dari waktu ke waktu terus kami tambah. Kemudian Dinas Perumahan, barangkali dianggap apanya Dinas Perumahan? Untuk warga miskin yang masuk rusun dan difabel, kami sediakan kuota. Di lantai dasar setiap tower ada 2 unit yang disediakan untuk mereka. Toiletnya pun toiletnya khusus. Saya pernah mengunjungi toiletnya pun khusus supaya mereka bisa mendapatkan fasilitas yang baik. Pemuda olahraga tentunya, pembinaan olahragawan kaum difabel mendapatkan perhatian, dan semua fasilitas olahraga yang dibangun oleh DKI sekarang sudah aksesibel untuk penyandang disabilitas. Kita upayakan berstandar internasional. Jadi itu yang kita garap, dan mudah-mudahan semua warga meskipun punya keterbatasan fisik juga tetap bisa berolahraga dengan baik. Dinas Tenaga Kerja, pelatihan tenaga kerja juga kita berikan kuotanya. Kemudian berikutnya sampai Dinas Kebudayaan pun kita tugasi. Yang masuk museum gratis. Disediakan, saya belum cek betulan Pak. Kemudian para pemandunya kita sediakan pelatihan untuk bahasa isyarat supaya mereka juga baik. Pendidikan tentunya. Dinas Kelautan Pertanian kita sediakan bantuan subsidi pangan untuk warga masyarakat dengan kategori khusus. Salah satunya untuk penyandang disabilitas. Jumlahnya sangat banyak yang kami sediakan. Ribuan orang yang mendapatkan akses pada ini. BUMD, Bu, kami laporkan bahwa di BUMD juga kami buatkan kuota untuk pekerjanya. Memastikan bahwa mereka juga menerima pekerja dengan dari kelompok difabel. Dinas Perindustrian sama, karena mereka juga terkait dengan perusahaan, kami juga tekankan bahwa regulasi yang dibuat oleh pusat dilaksanakan di daerah. Dinas UMKM kami siapkan bantuan, banyak sekali bantuan melalui Jackpreneur Pak. Tahun 2020 kemarin karena pandemi, kami membuat program kolaborasi sosial berskala besar. Bantuan pangan termasuk yang untuk warga miskin, kami siapkan platformnya, bantuan dari masyarakat. Kalau dirupiahkan Bapak dan Ibu, warga Jakarta yang katanya individual ternyata solidaritas sosialnya sangat tinggi. Kalau dirupiahkan sampai dengan 2 bulan yang lalu, lebih dari 100 miliar rupiah yang diberikan oleh warga Jakarta untuk warga Jakarta. Jadi sebenarnya kalau kita punya niat baik, maka kita sangat mudah untuk menggali dukungan dari masyarakat. UMKM juga begitu, KSBB UMKM kita berikan bantuan kepada warga UMKM, ada pelatihan, ada infrastruktur, ada modal juga. Dan ini juga terbuka untuk kaum difabel, mendapatkan perhatian lebih bahkan. Kemudian Dinas Pertamanan bagaimana? Ragunan, Monas, kalau ada yang teman-teman yang pegang kartu penyandang disabilitas, monggo gratis bisa masuk ke sana. SDM, ASN ada kuotanya, Bu. Jadi misalnya sekarang saat ini ada formasi 434 ASN, 9 formasi dibuka untuk penyandang disabilitas.
Jadi hal-hal yang perhatian pada penyandang disabilitas betul-betul kami lakukan. Kesehatan, saya terlewat sepertinya file saya. Banyak sekali program-program kita untuk di bidang kesehatan. Bahkan untuk pencegahan pengendalian masalah kesehatan jiwa itu kami perhatikan betul. Sampai saat ini ada 20.000 lebih pengobatan untuk warga Jakarta yang punya gangguan jiwa. Kita tahu Jakarta itu berat, hidup di Jakarta itu ada yang menganggap susah, banyak yang stres. Dan dengan gangguan mereka yang dengan gangguan tersebut kami siapkan fasilitasnya. Dan Bapak dan Ibu semuanya, DKI Jakarta itu tidak hanya melayani mereka dari yang ditemukan di DKI Jakarta, seperti misalnya panti rehabilitasi sosial kita yang ada di Cipayung itu tidak hanya menerima orang-orang jalanan yang ditemukan di DKI dari area Banten, Bodetabek gitu, karena mereka tidak ada fasilitasnya, larinya ke DKI. Tapi mohon Ibu waktu. Sekarang ini 1.300-an orang ada di satu panti karena masalah-masalah gangguan jiwa seperti itu. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu-nya, dinas yang menangani izin satu pintu itu punya tugas berat. Jadi semua izin yang di Jakarta juga memperhatikan hal-hal yang terkait dengan penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Jadi demikian Bapak dan Ibunya, kami sampaikan bahwa Jakarta melaksanakan undang-undang penyandang disabilitas. Masih banyak yang perlu kami perbaiki, masih banyak celah untuk pengembangannya. Oleh karena itu kami juga menerima masukan apa yang lebih lanjut yang perlu dilakukan oleh Jakarta ke depan. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.